Salam sejahtera buat semuanya. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat semuanya. Oke, senang kembali bisa bertemu di channel saya kali ini dengan satu kebahagiaan tentu yang menghiasi hidup kita. Saat ini saya ingin memberikan satu pembahasan yang ringan-ringan saja, tetapi di sini mengandung satu rahasia yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Tema yang ingin saya bawakan, bagaimana kita itu bisa mempunyai rahasia menjadi hidup sehat. Orang yang sehat itu tentu dia itu orang yang tidak sakit, baik secara jasmani, rohani, mental, ataupun spiritual. Yang kita ketahui di dalam hidup itu ada tiga, yaitu jasmani, jiwani, dan rohani. Nah, di dalam tiga hal ini harus terpenuhi satu kebutuhan itu, kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani. Kemudian di dalam diri manusia itu ada juga tiga hal, yaitu EQ, dan RQ. Yang ingin saya sampaikan saat ini itu bagaimana rahasia kita itu bisa menjadi hidup sehat. Tentu kita sudah banyak yang mengetahui bahwa rahasia sehat yang pertama itu terletak bagaimana kita itu menjaga pola hidup, baik pola makan, pola istirahat. Itu rahasia yang pertama. Kemudian rahasia yang kedua ini untuk lebih cenderungnya ke masalah jiwani, yaitu bagaimana kita itu bisa menjaga pikiran dan hati kita ini tetap stabil. Kalau kita lihat berdasarkan survei, orang yang jatuh sakit itu pasti sebelumnya itu ada riwayatnya. Salah satu contoh, biasanya orang yang jatuh sakit atau drop itu yang pertama mungkin tidak menjaga pola makan karena sudah mempunyai riwayat mungkin sakit tertentu. Kemudian yang kedua yang sangat-sangat penting, biasanya orang menjadi sakit atau drop itu karena biasanya pasti dimulai dari adanya satu masalah hidup, mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, persoalan-persoalan hidup yang terjadi. Nah, biasanya kalau ini terjadi, seseorang itu pasti dia itu berpikir lebih keras, berpikir keras. Nah, dari situlah biasanya kalau orang itu berpikir keras, tidak terkontrol pikirannya, maka disitulah orang itu akan drop. Nah, seperti itu. Disinilah awal mula biasanya orang itu
drop sakit itu berawal dari masalah, kemudian pikiran yang tegang, kemudian pikiran yang tidak kuat itu, beban yang berat itu, saudara, itu menghancurkan imun tubuh, menghancurkan imunitas tubuh. Dan ketika imunitas itu hancur, biasanya orang itu pasti akan drop, pasti akan jatuh sakit. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita itu bisa terhindar dari beban pikiran yang berat itu? Kita harus mencari solusi. Mungkin kita bisa berbagi kepada saudara biar beban itu hilang, atau mungkin kita bisa healing, refreshing, menyegarkan jiwa kita ini. Itu yang bisa kita lakukan, sehingga jangan sampai pikiran ini membuat kita drop, menghancurkan imunitas kita. Itu kunci yang paling penting. Dan kunci yang ketiga, yaitu kebutuhan religi. Ketika kita menghadapi masalah beban berat, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kita harus selalu ingat akan adanya kuasa Tuhan. Akan ada power dari Tuhan, unlimited power dari Tuhan, kuasa yang tak terbatas dari Tuhan. Ketika ada masalah itu, maka selain kita mungkin bisa lari kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman, tapi juga kita yang terpenting, kita lari kepada Tuhan, sehingga masalah-masalah kita itu bisa teratasi dan kita tetap menjadi manusia-manusia yang sehat, baik jasmani, jiwani maupun rohani. Oke, semoga tips dari saya kali ini bisa bermanfaat, menjadi perenungan buat kita semua. Sampai ketemu di tips-tips saya selanjutnya, ataupun bahasan-bahasan saya selanjutnya, ataupun motivasi saya selanjutnya. Thank you so much for watching this my channel. See you again. God bless you all.